Halo teman-teman, kali ini saya akan unboxing paket besar ini. HP keluaran terbaru, layarnya gede banget, baterainya gede, RAM-nya juga gede. RAM 6GB paling murah saat ini. Dan prosesornya juga paling kencang di kelasnya saat ini teman-teman. Resmi, sangat cocok untuk gaming maupun multimedia, serta tahan lama karena baterainya itu di atas 5000 mAh. Apalagi layarnya hampir 7 inch. Jadi itu gede banget. Saya beli HP ini juga sisa unit terakhir. Harga normal juga, padahal waktu flash sale lebih murah sedikit. Tapi ya gak masalah lah, namanya juga udah kepepet ya, daripada nggak dapet unit keduluan orang lain, mending saya beli aja. Dan saya akan unboxing di video kali ini. Oke, langsung aja kita sobek-sobek ini box kotaknya, karena box aslinya itu ada di dalam kemudian dibungkus box lagi. Oke, kita sobek nih bagian sininya. Semoga aja nggak kena ya box aslinya tadi, karena waktu saya tusuk tadi agak dalam. Ini adalah keluaran terbaru dan HP-nya itu keren banget. Apa ini teman-teman? Bubble gelembung. Mungkin untuk menahan getaran waktu pengiriman ya. Ini adalah boxnya. Bisa dilihat dapet apa namanya? Nggak tahu, ini bonusan barangkali ya di bagian sini. Jadi diincludekan di boxnya. Langsung aja kita sobek-sobek. Ini model terbaru, keren banget modelnya teman-teman. Ini juga sisa terakhir, warna agak abu-abu berkilau sih. Ini kosong ya, cuma ada ginian aja. Oke, kita angkat. Oh, ini masih segel teman-teman, bisa dilihat segel ya. Nah, jadi kita sobek nih segelnya. Oke, langsung kita sobek, tapi tetap hati-hati nih. Set. Nah, sekarang samping sisi yang lainnya. Set. Nah, sip. Sekarang kita angkat box bagian atasnya. Ini bener-bener layarnya gede banget nih, hampir 7 inch. Segini. Ini ada keterangannya ya, 6,95 inch. Dan untuk kamera belakangnya 64 megapiksel Ultra HD kamera. Dan baterainya 5200 mAh. Prosesornya Helio G80. Gimana nanti detailnya, nanti kita lihat nih untuk desain dan dalamannya teman-teman. Kita kletek bagian depannya. Set. Nah, untuk kameranya ini dual kamera depan ya teman-teman. Yang belakangnya kita kletek juga. Set. Nah, bisa dilihat warnanya itu abu-abu gimana gitu ya. Kalau kita lihat langsung dan pegang HP-nya, itu kesannya berat dan lebih cakep aja kalau kita lihat secara langsung ketimbang di kamera seperti ini. Itu benar-benar bagus banget. Ini juga saya lihat di kamera saya dan saya lihat langsung juga. Ya bedanya kayak sekitar, kalau di kamera 70% gitu ya cakepnya, kalau dilihat langsung 85%-an lah. Jadi lebih cakep gitu, karena warnanya lebih kelihatan keluar gitu ya ketimbang di kamera. Untuk desainnya sendiri ini bener-bener feel-nya itu kayak smartphone premium. Kali ini Infinix build quality-nya cakep banget nih. Biasanya itu agak ke plastik-plastikan gimana gitu ya. Kalau ini cakep banget teman-teman. Bisa dilihat ya. Finishingnya, bodinya itu bener-bener cakep banget lah. Penataan untuk lubang-lubangnya juga pas di tengah nih. Bisa dilihat ya. Mungkin ini agak terkesan sedikit ke atas sedikit sih, tapi kalau secara keseluruhan begini tuh pas di tengah. Ini USB Type-C ada di bagian sini, kemudian jack 3,5 mm. Ya cakep sih dikasih lubang gini, karena HP sekarang itu ya sering banget ya udah menghilangkan jack 3,5 mm. Kemudian ini lubang kecil mikrofon, dan di sini speakernya. Di bagian samping kanan, nah di sini tempat fingerprint scannernya teman-teman. Mungkin jadi satu nih sama tombol power. Kayaknya sih, soalnya ini agak menonjol dan ini agak tipis ya, bisa dilihat. Dan di sini ada tombol volume up and down. Untuk bentuk kamera belakangnya ya agak menonjol ke belakang, tapi ya kesannya cakep sih ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Di sini ada buletan yang ya kurang gimana gitu, padahal kalau buletannya dari angka 64 MP itu dihilangkan mungkin akan lebih cakep. Itu menurut saya pribadi sih. Bagian atas polosan.
Di bagian samping kiri ini tempat SIM card sekaligus memori eksternal. Ini 3 slotnya teman-teman. Jadi 2 nano SIM dan ditambah 1 memori eksternal. Kita lihat isi boxnya, nanti kita bahas smartphone-nya teman-teman. Saya letakkan di sini. Boxnya dapat apa aja nih? Nah, ini ada lembaran registrasi X-Club-nya. Kemudian ada buku panduan. Dan ini kartu garansi nih teman-teman. Syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian dapat soft case. Nah, soft case dari bawaannya. Ya, kebanyakan smartphone sekarang sih memang mengincludekan soft case di box bawaannya ya. Mungkin harganya di up sedikit gitu aja. Soalnya kalau aftermarket biasanya ada aja sih, mungkin agak kurang cocok atau gimana gitu untuk full bodinya. Ini SIM ejectornya bentuk palutor kayak gitu. Kemudian adaptornya, feelnya ini kurang gimana gitu ya. Tapi untuk build quality-nya kerasa solid sih. Bentuknya kayak ini teman-teman. Di sini untuk itunya warna hijau, biasanya sih biasa ya. Kalau ini lumayan lah, ada corak-corak yang gimana gitu. Untuk detailnya biasanya sih ada detailnya teman-teman di sini atau di samping. Kalau ini nggak ada. Oh, ini di sini detailnya tuh tulisannya kecil banget. Yang jelas ini sudah fast charging ya. Kemudian kabel USB. USB-nya jelas sudah Type C. Tadi lubang di smartphone-nya udah kita lihat ya. Nah, Type C bisa dilihat. Ini aja isi boxnya teman-teman, nggak ada lagi. USB, adaptor, soft case, kemudian SIM ejector, kartu garansi, buku panduan, dan screen protector. Ini lupa tadi belum saya tunjukin screen protector. Oke, itu tadi isi boxnya. Sekarang kita bahas smartphone-nya. Nah, untuk kameranya sendiri, ini di website resminya aja untuk kamera belakangnya cuma ada keterangan yang 64 megapiksel menggunakan sensor, itu pun agak lupa saya. Nah, yang jelas ini 64 megapiksel, tapi yang lain di keterangan website resminya itu nggak ada berapa megapikselnya teman-teman. Hanya ditulis fungsinya aja. Yang salah satunya adalah untuk makro, kemudian AI, kemudian quad flashnya ini lampunya ada 4 ya, serta untuk potret. Jadi ada 3 kamera tambahan, yang 64 kayaknya yang gede ini lensanya ya teman-teman. Kalau kamera depannya di sini 16 megapiksel dan yang satunya itu juga nggak disebutkan lensanya berapa. Cuma dikasih keterangan berfungsi untuk potret lens. Ya itu sih sayangnya berapa megapikselnya nggak disebutkan ya. Kemudian untuk layarnya sendiri hampir 7 inch, 6,95 inch. Tapi resolusinya ini yang agak kurang gimana gitu. Resolusinya cuma HD plus teman-teman. Jadi kurang greget apabila kita gunakan nonton video di YouTube atau main game. Jadi kesannya kurang mulus atau gimana gitu. Ya tahu sendirilah, layar gede tapi resolusinya nggak sesuai dengan layarnya. Jadi kesannya ya gitu deh. Dan ini saya agak gimana gitu ya, agak-agak ada bekas kayak kena apa gitu. Jadi nggak mulus gitu teman-teman di ujung sini itu. Coba ini saya gores-gores gini, barangkali itu hanya kayak lem gitu ya. Saya akan ucek-ucek gini. Ya, ini kayaknya kayak lem nih teman-teman. Tapi overall build quality-nya bagus sih untuk Infinix seri Note 8 keluaran terbaru ini. Oke, sekarang kita nyalakan smartphone-nya. Saya pencet tombol on off-nya. Tunggu sebentar. Nah, sudah menyala. Jadi layarnya itu benar-benar memuaskan banget ya, gede. Meskipun resolusinya kecil, ya akan berdampak ke itu sih. Efek waktu kita nonton video atau main game, halus sama enggaknya itu akan kerasa banget apabila teman-teman menggunakan smartphone dengan resolusi Full HD+. Ini masih logo XOS. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian layar aktivasi nih. Start. Waduh, bahasanya saya ganti ke Indonesia aja. Inggris. Nah, ini Indonesia mulai. Untuk aktivasinya ya seperti smartphone Android pada umumnya ya. Kita tinggal cari bahasa Indonesia, kemudian berikutnya lewati, terus kita centang yang ini, dan berikutnya selanjutnya setuju. Nah, di sini nggak perlu setup fingerprint maupun secure yang lainnya. Mulai.
Tunggu sebentar. Ini muncul keterangan-keterangan ya. Nah, ini sudah masuk ke menu awal. Masih menyiapkan. Nah, bisa dilihat layarnya gede banget. Tapi dagunya ini nggak seberapa tipis ya. Lumayan agak tebel sih menurut saya pribadi. Tapi secara keseluruhan layarnya kalau bagian atasnya itu cakep. Ininya aja kurang tipis gitulah intinya. Ini kontrasnya saya turunin sedikit biar nggak terlalu cerah gitu. Dan kita coba masuk ke bagian setting teman-teman. Kita coba lihat-lihat apakah nggak ada NFC ternyata. Jadi fitur NFC di Infinix seri Note 8 ini itu absen. Untuk internal ini bisa dilihat teman-teman 64 GB untuk varian yang saya unboxing ini. Untuk RAM-nya sendiri tadi sudah saya sebut 6 GB, dan yang tersedia setelah dipakai US-nya dan lain-lain tuh 4,21 GB atau 29% yang dipakai dari bawaannya. Kalau internalnya 18%-an yang dipakai dari bawaannya, jadi yang tersedia 52,27 GB. Tapi disediakan ya slot memori microSD di bagian sini, jadi nggak perlu khawatir lah. Ada juga varian yang 128 untuk Infinix Note 8 ini. Tapi harganya agak mahal sedikit. Kalau sebentar, bukan privacy tapi secure atau keamanan. Untuk secure-nya fingerprint bagian samping kanan sini body, kemudian face unlock sudah tersedia. Di sini sidik jari. Sekarang kita coba tes kamera dari Infinix Note 8 ini. Kita coba buat foto ini, daun-daunan palsu itu. Kita take foto dan kita lihat hasil jepretannya. Saya akan zoom. Nah, ini bisa dilihat untuk shadow-nya bagus, kenaturalan warna serta detail-detail dari pot palsu itu bisa dilihat ya, benar-benar ketara banget. Daun-daunannya juga warnanya kelihatan natural teman-teman. Jadi aslinya sama di foto itu nggak beda jauh, bener-bener kelihatan kayak aslinya gitulah. Tapi dengan harga yang masih tergolong terjangkau, ini kisaran 1,9 jutaan sampai 2,2 jutaan, nggak sampai lah segitu. Itu sudah cukup bagus banget ini hasil jepretan fotonya. Nggak cukup sih, ini mungkin salah satu yang terbaik kali ini ya, atau untuk saat ini. Ini kontrasnya agak terlalu tinggi nih teman-teman. Nah, ini bisa dilihat hasil jepretan fotonya. Sebentar, mungkin ini ISO dari kamera saya nih. Nah, itu bisa dilihat ya, detailnya tuh bagus banget untuk hasil jepretan fotonya. Saya back lagi untuk ISO-nya biar nggak terlalu gelap. Saya balik ke menu awal. Nah, ini bisa dilihat. Coba saya akan masuk ke bagian setting lagi dan kita masuk ke bagian baterai. Nah, untuk baterainya 5200 mAh. Memang di sini saya baru tes-tes sedikit yaitu tadi, dan wajar dari bawaannya tadi. Sisanya ya bisa teman-teman lihat segini nih, 11 jam dan 50 menit. Biasanya kalau sudah digunakan intens itu akan terbaca untuk kalkulasi seberapa lama daya tahan baterainya. Tapi yang jelas untuk kapasitasnya 5200 mAh, dan mungkin estimasi saya menggunakan smartphone yang baterainya 4000-an atau 5000-an, kisaran 1-2 hari teman-teman baru ngecas ulang. Ya tergolong awet sih untuk penggunaan 2 harian tersebut. Untuk panjang dari smartphone ini benar-benar panjang teman-teman, dari atas sampai bawah sini 175,3 mm. Kalau lebarnya sendiri dari sini ke sini itu 78,76 mm. Kalau tebelnya itu kalau nggak salah ini ya, include dengan kameranya. Kalau nggak pakai kamera ini masih terkesan tipis teman-teman. Kalau sama kameranya ini 8,95 mm. Itu keterangan di website resminya ya. Dan waduh, ini kenapa ya? Masa baru udah lecet sih? Nah, ini bisa dilihat teman-teman di bagian sini ya. Mungkin ini lem mungkin. Coba saya giniin. Nah, udah hilang. Ya, tak kira tadi lecet teman-teman. Jadi sama kayak yang di sini tadi. Jadi seolah-olah kayak lecet, itu kayak lem gitu ya. Tinggal diginin aja udah beres. Oh ya, untuk prosesor dari smartphone ini sendiri itu sudah kenceng, menggunakan Helio G80 Excellent Gaming Performance untuk tagline dari prosesornya di Infinix Note 8 ini. Jadi untuk kegunaan gaming ini bisa, tapi layarnya meskipun gede ini kurang gitu resolusinya ya, karena cuma HD plus aja. Andaikan itu Full HD plus ya akan jauh lebih nyaman untuk kegunaan gaming teman-teman. Ya mungkin segini dulu untuk unboxing dan review singkat dari Infinix Note 8.
Mungkin kedepannya akan saya review lengkap sehingga saya tahu gimana sih performa, kemudian gimana dari segi kenyamanan penggunaan layarnya, kamera dan lain sebagainya bisa ketahuan gitu ya. Kalau ini masih sesi unboxing aja dan review singkatnya, penyebutan spek-speknya aja. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko TV sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko TV ini. Dan lihat juga di bagian deskripsi video ini, di komen ya, yang di bagian komen yang saya pin itu ada hadiah sih, tapi buat satu orang aja karena saya ada smartphone yang nganggur, jadi saya mau kasihkan pada yang membutuhkan. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.